Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa azwajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang dapat berjumpa dengan saudara-saudaraku yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah menorehkan tintanya di kolom komentar sebagai doa kepada kami agar kami lebih giat untuk mensiarkan agama Islam dalam Al-Fatih Channel. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Anda. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang kali ini dengan temanya Qobliyah Subuh. Adapun judulnya Qobliyah Subuh Waktu Mepet. Baca saja surat Al-Muqashqisatain, pendek, mustajab untuk permohonan, dan paling ditakuti oleh setan. Memang di dalam Al-Quran ada satu yang namanya surat yang termasuk di dalam nama lain surat Al-Muqashqisatain. Surat ini secara leksikal atau makna kamus, Al-Muqashqisah berarti penyembuh atau pembebas. Al-Muqashqisatain merujuk pada surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dua surat ini diyakini sebagai pembebas siapa saja yang mengimani kandungannya dari kemunafikan dan kesyirikan. Ini pendapat dari Zurarah bin Abi Aufa dan Ibnu Aus bin Ala, Imam As-Suyuti. Jadi yang dimaksud dengan surat Al-Muqashqisatain yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Surat ini pendek sekali tetapi sangat mustajab sekali untuk dibaca ketika kita sholat qobliyah subuh. Kecuali ada juga surat yang lain. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah di dalam sholat qobliyah subuh, beliau Rasulullah membaca dua surat ini. Hal ini disampaikan dari riwayat Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam dua rakaat sholat sunnah subuh, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 726. Jadi jelaslah bahwa surat qobliyah subuh jika Anda waktunya mepet agar cukup, karena kadang-kadang di masjid itu ketika adzan subuh kemudian kita bisa sholat qobliyah subuh sampai dengan iqomah. Sholat subuh itu sangat pendek. Maka jika Anda ingin setelah qobliyah subuh membaca zikir-zikir mustajab untuk doa-doa Anda, maka Anda bisa membaca surat Al-Muqashqisatain ini, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun itu adalah salah satu surat yang paling ditakuti oleh setan. Karena setan jika penghuni rumah itu sering membaca ini, maka setan tidak akan berani mendekat. Di samping itu, dua surat ini sangat mustajab jika setelah membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah sholat qobliyah subuh, maka doa Anda akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua surat itulah yang sangat mustajab untuk digunakan. Maka setelah itu jangan lupa Anda membaca yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta sebanyak 40 kali.
Jika orang rutin membaca itu, maka ia akan menjadikan hatinya hidup, hatinya tidak pernah mati, dan orang yang hatinya hidup, maka ia akan mudah menerima saran dan masukan-masukan kebaikan pada dirinya yang datang dari Allah lewat Al-Quran dan hadis. Kemudian di samping itu, orang yang sering membaca surat Al-Muqashqisatain ini akan mendapatkan balasan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Maka janganlah lupa, jika waktunya mepet, sering tidak cukup untuk wiridan, maka Anda bisa membaca surat Al-Muqashqisatain ini, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian jangan lupa pula zikir yang sangat mustajab untuk memperoleh hikmah dari bacaan yang mulia, yaitu tasbih malaikat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, sebanyak 100 kali. Insya Allah dengan demikian rezeki akan Allah curahkan kepada orang yang sering salat qobliyah subuh membaca surat Al-Muqashqisatain, yaitu Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, serta setelah itu membaca doa 100 kali, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Insyaallah harta dunia akan datang merunduk mendatangi saudara-saudaraku semuanya. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.